Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Puspita Rahmawati. Saya mahasiswi jurusan Kebidanan, Prodi D3 Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Kendari. Nah, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi hemangioma. Dan materi ini merupakan salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu asuhan kebidanan neonatus dan bayi. Tujuan dibuatnya video ini adalah agar supaya kita semua itu bisa lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan hemangioma, kemudian jenis-jenisnya apa saja, kemudian macam-macamnya bagaimana, tanda-tanda yang dialami seperti apa, penata laksanaannya bagaimana, sampai dengan asuhan kebidanan yang harus diberikan pada pasien hemangioma. Nah, pasti semuanya penasaran kan? Oleh karena itu, tonton terus video ini sampai habis agar supaya bisa memahami mengenai hemangioma. Baik, selamat menyaksikan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai poin-poin penting yang berhubungan dengan hemangioma, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang singkat tentang hemangioma. Nah, jadi pada umumnya seorang ibu itu dia akan khawatir terhadap tanda lahir atau toh yang terjadi pada anaknya atau bayinya. Nah, kekhawatiran ini memang dapat dipahami karena semata-mata bukan hanya berhubungan dengan masalah keindahan saja, akan tetapi seorang ibu itu khawatir bahwa tanda lahir tersebut dapat membahayakan si buah hatinya. Nah, menurut dokter di Pasar Ibu bahwa timbulnya tanda lahir ini disebabkan karena adanya hal-hal tertentu pada proses jalan lahir, seperti trauma lahir, kemudian terjadi pelebaran pada pembuluh darah, dan juga akan terjadi pada organ seperti hati, kemudian limfa, otak, tulang, dan juga kulit atau mukosa. Nah, di sini juga kita perlu mengetahui bahwasannya 1,1% sampai dengan 2,6% neonatus atau bayi itu dia akan mengalami yang namanya hemangioma. Nah, jadi di sini tidak semua bayi dia akan mengalami hemangioma, akan tetapi hanya beberapa saja yang akan mengalami hemangioma tersebut. Nah, terutama terjadi pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, itulah tadi latar belakang singkat mengenai hemangioma. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin penting yang berhubungan dengan hemangioma. Pada poin yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi hemangioma. Pasti semua masih bingung kan, apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan hemangioma? Nah, jadi yang dimaksud dengan hemangioma itu adalah tumor jinak yang terjadi karena adanya gangguan dari perkembangan dan juga pembentukan dari pembuluh darah. Dan bisa terjadi di setiap jaringan pembuluh darah, termasuk organ seperti hati, limfa, kemudian juga pada kulit atau mukosa. Nah, selain itu, yang dimaksud dengan hemangioma itu adalah tanda lahir berupa tonjolan kenyal yang berwarna merah terang pada kulit yang disebabkan karena adanya pertumbuhan berlebih pada pembuluh darah. Nah, itulah tadi definisi dari hemangioma. Selanjutnya saya akan membahas pada poin yang kedua, yaitu mengenai etiologi atau penyebab terjadinya hemangioma. Jadi, hemangioma ini dia terjadi karena adanya mekanisme kontrol pada pembuluh darah, di mana pembuluh darahnya ini dia mengalami proliferasi atau pertumbuhan yang berlebih pada pembuluh darah itu sendiri. Nah, pada hipotesis juga disebutkan pada sel plasenta seperti tropoplas merupakan sel awal pembentukan terjadinya hemangioma, atau juga biasa disebabkan karena faktor genetik sehingga timbullah terjadinya hemangioma. Nah, itu adalah etiologi atau penyebab dari hemangioma. Selanjutnya, pada poin yang ketiga, saya akan membahas mengenai tanda-tanda atau ciri-ciri yang termaksud dalam hemangioma. Jadi, hemangioma atau tanda lahir, dia itu akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, terutama pada usia 6-12 bulan.
Adapun tanda-tandanya yaitu yang pertama, pertumbuhannya dia akan mengalami penyusutan atau menyusut pada usia 1-7 tahun dan akan menghilang pada usia 10-13 tahun. Nah, kemudian ada yang namanya bercak berwarna merah terang pada kulit. Kemudian selanjutnya adalah pembuluh darah vena yang melebar, dia itu akan terlihat pada bagian bawah kulit dan warna kemerahannya lama-kelamaan dia akan memudar dan akan hilang pada usia 7 tahun. Nah, selanjutnya untuk hemangioma yang tumbuh pada bagian bawah kulit itu dia akan tampak seperti memar pada permukaan kulit. Dan kemudian hemangioma yang tumbuh pada permukaan kulit dia akan terlihat seperti tonjolan kenyal yang berwarna merah. Nah, itulah tanda-tanda pada hemangioma yang tidak berbahaya atau tidak memerlukan penanganan khusus. Nah, sedangkan untuk tanda-tanda hemangioma yang memerlukan penanganan antara lain yang pertama yaitu hemangioma dengan komplikasi. Contohnya yaitu hemangioma yang timbul pada saluran pernafasan karena di sini dia akan mengganggu pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Selanjutnya adalah hemangioma yang dapat menyebabkan gangguan fungsi. Contohnya yaitu hemangioma yang terletak di bagian bibir. Kenapa? Karena dia akan mengganggu ketika si bayi akan minum dan juga makan. Nah, selanjutnya adalah hemangioma yang menyebabkan kecacatan. Contohnya dia meninggalkan bekas luka pada tubuh bayi tersebut. Selanjutnya adalah hemangioma yang mengalami pemecahan. Jadi perlu kita ketahui bahwa 5-20 dari 100 kasus hemangioma dia akan mengalami yang namanya pemecahan. Oke, selanjutnya pada poin yang keempat, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis dari hemangioma. Nah, jadi secara garis besar, jenis-jenis dari hemangioma ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hemangioma intrademar, kemudian yang kedua yaitu hemangioma kapler, dan yang ketiga itu adalah hemangioma cavernosa, dan yang keempat adalah hemangioma campuran. Nah, itulah tadi jenis-jenis atau macam-macam dari hemangioma. Nah, pada poin yang kelima, di sini saya akan menjelaskan mengenai penatalaksanaan dari hemangioma. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa penatalaksanaan hemangioma terdiri dari 2 cara. Yang pertama yaitu cara konservatif dan yang kedua yaitu cara aktif. Nah, apa perbedaannya dari kedua cara tersebut? Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu cara konservatif. Nah, cara ini digunakan untuk hemangioma yang tidak memerlukan penanganan khusus. Jadi, cara konservatif ini kita hanya tinggal menunggu saja kapan hemangioma tersebut akan hilang, karena dia tidak mengganggu fungsi dari organ si penderitanya. Itu untuk cara konservatif. Nah, sedangkan untuk cara yang aktif itu dipergunakan untuk penderita hemangioma yang memerlukan penanganan khusus, seperti halnya hemangioma yang terjadi pada organ vital seperti mata, kemudian telinga, pada tenggorokan, kemudian hemangioma yang mengalami pendarahan, dan juga ada rasa nyeri yang dirasakan oleh penderita. Nah, kemudian caranya bagaimana dalam cara aktif ini? Jadi, kita bisa lakukan dengan pembedahan, kemudian dengan pengobatan radiasi atau panas, dan yang terakhir itu adalah menggunakan atau memberikan antibiotik pada si penderita tersebut. Nah, itulah tadi penatalaksanaan dari hemangioma. Selanjutnya, pada poin yang keenam, di sini saya akan membahas mengenai asuhan kebidanan yang harus diberikan pada penderita hemangioma. Nah, jadi sebagai seorang bidan, kita itu harus memberikan asuhan kebidanan, terutama kepada keluarga si bayi.
mengenai hemangioma itu sendiri. Seperti halnya kita melakukan atau memberikan konseling, kemudian memberikan penyuluhan, dan juga memberikan informasi yang berhubungan dengan hemangioma itu sendiri. Mulai dari definisinya kita jelaskan, kemudian ciri-cirinya, jenis-jenisnya, kemudian penata laksanaannya, dan kemudian cara membedakan mana hemangioma yang tidak memerlukan penanganan dan mana hemangioma yang memerlukan penanganan. Nah, dengan begitu, maka keluarga dari si pasien atau dari si bayi tersebut itu tidak kaget lagi. Mereka tidak gelisah, tidak takut ketika ada anaknya atau keluarganya yang menderita hemangioma. Tetapi mereka sudah tahu ilmu-ilmunya, jadi mereka bisa membedakan, oh ini adalah hemangioma yang tidak memerlukan penanganan khusus, oh ini adalah hemangioma yang memerlukan penanganan, sehingga mereka bisa langsung bawa atau periksakan ke rumah. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai 6 poin penting yang berhubungan dengan hemangioma. Jadi, dari penjelasan tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya yang dimaksud dengan hemangioma itu adalah tumor jinak atau tanda lahir yang berupa tonjolan kenyal berwarna merah terang pada kulit yang disebabkan karena adanya pertumbuhan yang berlebih dari pembuluh darah. Nah, kemudian penyebabnya itu tadi karena pembuluh darahnya yang tumbuh terlalu berlebihan atau melebar. Kemudian jenis-jenisnya yaitu ada 4, yaitu ada hemangioma kapler, kemudian hemangioma campuran, kemudian ada hemangioma cavernosa, dan juga ada hemangioma interdermal. Nah, kemudian untuk penata laksanaannya juga terdiri dari 2 bagian, yaitu ada cara konservatif dan juga ada cara aktif. Dan untuk asuhan kebidanannya yaitu di mana seorang bidan harus melakukan konseling kepada keluarga pasien yang berhubungan tentang informasi yang menyangkut hemangioma. Nah, penjelasannya sudah berakhir, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Jadi pesan saya, ketika nanti kita mempunyai keturunan, maka kita itu harus benar-benar menjaga, merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayang dengan tulus dan sepenuh hati, agar supaya anak kita kelak menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Dan juga kita dapat menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab, yang jujur, kemudian dapat menjadi panutan dan menjadi contoh yang baik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.